Monas itu cagar budaya. Saya balik nanya, yang cagar budaya yang mana? Karena Monas dulu tempat balapan motor gua. Monas dulu tempat beli donat. Jakarta Fair kan di situ. Mau nonton di mana? Monas. Nama bioskopnya Presiden Theater. Main bowling di mana? Di Monas. Nama itunya Jakarta Bowling. Terus ada bioskop lagi Prince Theater. Ke diskotik paling rame di Airquick di Monas. Ada juga Angkrit ya di Monas juga. Jadi Bro Ges ya, ini ada juga isu yang ngeri-ngeri sedap. Formula E. Baru saja kita bahas di TV One tadi barusan. Ya, jadi Bro Ges sebelum datang ke sini itu ke TV One dulu. Tapi lupakan itu. Itu kan kontroversinya sederhananya gini lah. Paling gampangnya adalah maju kena mundur kena. Itu membayangkan tahun 2020 itu nggak ada pandemi. Iya. Ketika kontrak pertama kali didapatkan. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Anies pulang dari Amerika itu. 2019 ya. 2019. Kan rencananya 2020. Iya, makanya kan 2020 kan nggak tahu kalau ada pandemi kan. Jadi kontrak didapatkan 2019. Atas kontrak tersebut kan sudah bayar DP kan, down bayar payment. Ya, commitment fee. Commitment fee ya, bukan down payment, commitment fee. Berapa commitment fee-nya? Sekitar 300 sekian. Hampir 400 miliar. Ya, hampir. Oke. Lalu sekarang akan dilaksanakan Formula E tahun 2022. Juni. Bulan apa? Juni. Ulang tahun Jakarta. Anies akan step down selesai masa jabatannya Oktober kan? Iya. Itu pilihan antara dilanjutkan sama di stop itu kenapa akhirnya pilihannya lanjut aja? Ya karena melihat COVID-nya kan semakin landai. Negara-negara lain membuat turnamen sepak bola. Ya. Terus Singapura bikin Formula One kemarin tetap jalan. Jadi ya harapannya itu akan bisa tetap berlangsung. Itu satu hal. Yang kedua, kalaupun COVID-nya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kan bisa dengan cara lain itu tetap berlangsung tapi dengan penonton yang tidak banyak. Tetapi orang bisa menonton kan lewat virtual, lewat segala macam sekarang ini. Itu nanti rencananya di jalan raya. Di jalan raya. Di jalan raya Sudirman Tamrin begini. Awalnya pertama kali rencananya di Monas. Di Monas. Di Monas. Jadi maksudnya muter-muter di Monas itu muter-muter di Monas. Jadi kan ada keluar dari Merdeka Timur itu masuk ke sebagian Monas, terus keluar lagi sebagian muter di situ. Akhirnya? Belum tahu nanti. Cuma menjadi lucu tadi juga ditanya juga. Monas itu cagar budaya. Saya balik nanya, yang cagar budaya yang mana? Karena Monas dulu tempat balapan motor gua. Monas dulu tempat beli donat. Jakarta Fair kan di situ. Mau nonton di mana? Monas. Nama bioskopnya Presiden Theater. Main bowling di mana? Di Monas. Nama itunya Jakarta Bowling. Terus ada bioskop lagi Prince Theater. Ke diskotik paling rame di Airquick di Monas. Ada juga Angkrit ya di Monas juga. Oh, itu yang Bro sebutkan tuh nggak ada yang hafal saya. Ya artinya tapi saya tahu dulu di dalam Monas itu ada penjual bakso yang saya tahu. Iya, artinya bahwa Monas itu adalah tempat beraktivitas warga Jakarta. Tapi kalau Jakarta Fair saya tahu dulu tempat destinasi wisata itu. Awalnya Jakarta Fair di tempat yang sekarang. Kemudian dipindahkan ke Monas. Enggak. Jakarta Fair kan pernah di Monas. Pertamanya di Monas. Oh, pertamanya malah di Monas. Monas pindah ke Kemayoran. Oke. Oh, dari Monas pindah ke Kemayoran. Lah terus seputaran Monas itu dikatakan sekarang cagar budaya, tidak boleh ada seperti balapan Formula E. Yang cagar budaya yang mana? Kalau Monasnya cagar budaya, iya, tapi kalau seputaran situ, apalagi jalan rayanya ya. Apalagi jalan rayanya, saya pulang sekolah. Berarti membangun infrastruktur baru enggak ya? Bangun baru tapi yang mudah dilepas. Khusus untuk hot mic-nya dia itu kan khusus. Oke. Bangun baru tetap. Jadi pembangunan mulai kapan? Mudah kalau itu sih, infrastrukturnya 3 bulanan selesai. Kan cuma bikin jalan aja, memberikan semacam aspal khusus buat Formula E, buat balapan. Tetapi apakah masih tetap? Sebenarnya tujuannya apa, Bung ya? Formula E ini sebelum dan sesudah COVID. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya itu pertama pariwisata ya. Yang kedua, Anies kan berkehendak untuk mobil listrik itu menjadi acuan. Kan dia sudah impor nih. Ini Formula E ini listrik. Oke. Jadi dia pengen lama-kelamaan Jakarta ini menjadi green city. Green city. Oke.
Caranya bagaimana? Campaign bersama dunia dan kita adalah ibu kota. Itu yang diinginkan. Terus secara kepercayaan dunia terhadap negeri ini bertambah kan. Ada perlombaan kelas dunia yang dilakukan di pusat negara namanya Jakarta dan itu bisa berlangsung dengan baik. Itu juga kan menambah kepercayaan untuk investasi untuk segala macam. Tapi gede sekali kan biaya yang harus dikeluarkan. Berapa alokasinya? 1,6 triliun untuk 4 kali kegiatan. Nggak besar. 1,6 triliun Untuk 4 tahun. Oh, memang nggak boleh 1 kali doang ya? Iya, kontraknya 4 tahun. Kontraknya 4 tahun itu setiap tahun berarti? Setiap tahun. Oke, dan tidak boleh kalau tidak setiap tahun? Kayaknya sih nggak seperti itu. Saya belum jelas benar ya. Okay, Tapi ya. kemungkinan seperti itu karena kan orang kan biasanya kan nggak mau kalau setahun itu. Tahun 2020 kan exception ya, katakanlah ya 2020. Jadi 2021 ya persiapan lah. Persiapan. 2022 akhirnya diselenggarakan. Ini ujung-ujungnya kan yang Anda maksud interpelasi kan? Enggak juga sih saya. Karena saya interpelasi itu saya mengatakan bahwa ada salah kaprah dari sisi hukum tata negara. Interpelasi angket itu nggak penting sebenarnya. Cuma orang ribut aja. Karena kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer, orang interpelasi atau angket itu ujungnya parlemen itu bisa menjatuhkan perdana menteri kan? Iya. Kalau ini kan enggak, ya memang ujungnya ke Mahkamah Agung dulu ya kan? Lalu balik lagi ke DPR. Enggak. Saya tidak tanya interpelasi, tapi saya cuma tanya heran saja kenapa itu dilanjutkan. Pilihan saya tahu pasti kan maju kena mundur kena, tapi kenapa kemudian pilihannya melanjutkan? Menurut Anda benefitnya jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Okay. Kan dengan situasi selama COVID kemarin, kita mengalami rekovisian anggaran tuh berapa ratus? Oke. Jauh sekali. Dari 87 triliun turun menjadi 46 apa berapa? 2020. 2021 berapa? naik sedikit tapi terus kan nggak lama Juli kita lompat lagi turun lagi. Saya nggak baca kalau itu. Tapi kalau yang 2020 berapa triliun kalau yang APBD 2020 sepertinya dia mengikuti yang akhir tahun itu mau menyamakan yang 2019 seolah-olah COVID selesai karena pertumbuhannya kan naik. Tapi kan nggak lama itu. Masuk Juni kan Lebaran anjlok lagi. Jadi segala perhitungan semua sama seperti COVID. Semua teori jadi berantakan. Iya. Sama seperti itu. Jadi kayaknya harus dilakukan ini RPJMD perubahan di tengah jalan ini. Karena 2 bulan kemarin cukup lumayan dropnya itu. Juni Juli kemarin ya. Juli.